Halo, pada video ini kita akan membahas mengenai materi pengantar ekonomi mikro minggu ke-9 mengenai pasar faktor produksi. Jadi jika pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pasar, yang kita bahas itu sebetulnya adalah pasar barang dan jasa, yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk memperdagangkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Ada satu jenis pasar lagi, yaitu pasar faktor produksi, yaitu pasar yang memperdagangkan faktor produksi. Sebagai pengingat, definisi faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi dalam proses produksi barang dan jasa itu kan dibutuhkan resources atau sumber daya, yang mana sumber daya ini harus dibayar dalam bentuk balas jasa atas faktor produksinya. Faktor produksi ada 4 ya. Yang pertama adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Nah, masing-masing ini memiliki balas jasa atau harus dibayar. Penggunaan sumber daya alam dibayar dengan sewa atau rent, sumber daya manusia dibayar dengan upah atau gaji, modal dibayar dengan bunga atau interest, dan kewirausahaan dibayar dengan dividen atau profit. Mungkin ini kita review lagi ya, atau bahas ulang. Ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya mengenai siklus ekonomi. Bagaimana perbedaan dari peran pelaku ekonomi di pasar barang dan pasar faktor produksi. Jadi pelaku ekonomi yang pertama adalah perusahaan, yaitu badan usaha atau organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi tujuannya untuk memaksimalkan laba. Yang kedua adalah rumah tangga. Rumah tangga adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kita lihat bagaimana perbedaan antara peran perusahaan dan rumah tangga di pasar barang dan pasar faktor produksi. Di pasar barang, perusahaan itu berperan untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa. Jadi ini adalah pasar barangnya gitu ya. Si perusahaan dia akan menyediakan barang dan jasa, sehingga dia bertindak sebagai supplier, dia yang menyediakan barang dan jasa yang sudah diproduksi. Nah, perusahaan ketika menjual barang dan jasa di pasar barang mendapatkan balas jasa dalam bentuk pendapatan usaha gitu ya. Karena kan tujuan perusahaan untuk mencari laba. Artinya di pasar barang, perusahaan bertindak sebagai penawar atau sisi dari kurva penawaran di keseimbangan pasar barang. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa kan dia butuh faktor produksi ya kan. Sehingga si perusahaan ini untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang dijual di pasar barang, dia butuh menyewa dan menggunakan faktor produksi. Nah, untuk menyewa dan menggunakan faktor produksi itu tidak di pasar barang, tapi di pasar faktor produksi. Sehingga di pasar faktor produksi itu perusahaan mendapatkan yang namanya input produksi atau faktor produksi, dan dia membalasnya dengan pembayaran atas balas jasa faktor produksi tadi, sewa, upah atau gaji, bunga, dan dividen. Sehingga di pasar faktor produksi sekarang perannya perusahaan itu terbalik, dia sebagai orang yang meminta atau sisi kurva permintaan gitu ya. Nah, sebaliknya si rumah tangga kan dia tujuannya itu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia perlu membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa. Sehingga di pasar barang dia harus melakukan belanja ya kan. Karena beli barang itu kan gak gratis. Sebagai balas jasa atas uang yang dibelanjakan di pasar barang, rumah tangga akan mendapatkan barang yang dapat dikonsumsi. Nah, rumah tangga untuk dapat belanja kan dia butuh uang ya, butuh mendapatkan penghasilan. Sehingga rumah tangga itu berperan sebagai orang yang membutuhkan atau permintaan di pasar barang. Nah, untuk melakukan belanja, rumah tangga kan membutuhkan penghasilan, ya kan, dia butuh uang. Nah, untuk mendapatkan penghasilan, rumah tangga itu harus menyediakan faktor produksi. Menyediakan faktor produksinya di kemana? Ke pasar faktor produksi tentu saja. Nah, sebagai balas jasa atas penyediaan faktor produksi, dia akan mendapatkan pendapatan gitu ya. Jadi siklus ini menggambarkan aliran barang dan uang
di dalam suatu ekonomi di mana perusahaan dan rumah tangga itu memiliki peran yang berbeda. Kalau di pasar barang perusahaan bertindak sebagai penawaran dan di pasar faktor produksi dia sebagai permintaan, rumah tangga itu sebaliknya, di pasar barang dia berperan sebagai permintaan dan di pasar faktor produksi dia berperan sebagai penawaran. Gitu ya. Apa hubungannya antara permintaan di pasar barang dan permintaan di pasar faktor produksi? Jadi begini, kan ini adalah kurva pasar barang ya, di mana sumbu X-nya adalah jumlah barang atau quantity dan sumbu Y-nya adalah harga atau price. Kurva permintaan berbentuk downward sloping ya, kalau kamu ingat, bergerak dari sisi kiri atas ke kanan bawah yang menandakan hubungan negatif antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barangnya. Semakin tinggi jumlah permintaannya, maka jumlah permintaannya akan semakin berkurang. Sebaliknya, ini adalah kurva penawaran atau supply, bentuknya upward sloping, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menandakan hubungan positif antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harganya. Artinya semakin mahal harga barangnya, maka semakin banyak juga barang yang ditawarkan. Dari pertemuan permintaan dan penawaran di pasar barang itu kan tercipta yang namanya titik keseimbangan atau equilibrium, yang menentukan berapa sih sebetulnya harga pasar dan jumlah barang yang dibutuhkan di pasar tersebut, ya kan? Atau P-star dan Q-star. Jadi keseimbangan yang dicapai di pasar barang menentukan berapa jumlah barang yang tersedia di pasar sesuai dengan tingkat harga pasarnya. Nah, jumlah barang tersebut yang Q-star ini berarti kan harus disediakan oleh perusahaan sebagai supplier atau sebagai orang yang menawarkan dengan menggunakan faktor produksi. Artinya setiap barang Q-star ini yang dijual di pasar itu membutuhkan faktor produksi untuk diproduksi. Artinya apa? Permintaan faktor produksi itu adalah turunan atau derived demand dari permintaan barang dan jasa. Maksudnya bahwa jumlah faktor produksi yang dibutuhkan di pasar faktor produksi itu tergantung dari berapa jumlah barang dan jasa yang dijual di pasar barang. Jadi kayak gini. Nah, kalau di pasar faktor produksi itu sumbu X dan sumbu Y-nya berbeda. Karena di pasar faktor produksi itu kan bukan memperdagangkan barang dan jasa. Nah, di pasar faktor produksi itu sumbu X-nya adalah jumlah faktor produksinya. Kita ambil contoh satu faktor produksi ya, tenaga kerja. Dan sumbu Y-nya adalah balas jasanya. Nah, karena kita sumbu X-nya adalah tenaga kerja, berarti kan balas jasanya adalah gaji atau upah ya. Nah, bisa kita lihat bahwa bentuk kurva permintaan dari pasar faktor produksi itu juga berbentuk downward sloping. Karena ini kan posisinya permintaan ya. Kamu sebagai perusahaan, kamu membutuhkan tenaga kerja. Berarti kan semakin tinggi gaji dari karyawan, maka permintaan perusahaan untuk mempekerjakan karyawan itu semakin rendah kan? Ya dong, semakin mahal gajinya, semakin sedikit karyawan yang dipekerjakan. Kenapa? Karena gaji karyawan itu termasuk dalam biaya produksi. Sementara modal dari perusahaan itu kan terbatas, ya kan? Sebaliknya, semakin murah gaji dari karyawan, maka akan semakin tinggi permintaan tenaga kerjanya. Ini sebetulnya yang melatar belakangi kenapa misalnya negara-negara yang upah tenaga kerjanya itu murah lebih banyak diminta atau lebih banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke negara tersebut dibandingkan negara yang tingkat produktivitasnya sama tapi upahnya lebih mahal. Gitu ya. Kemudian supply-nya itu berbentuk upward sloping. Nah, supply di pasar faktor produksi ini kan berarti dari sisi rumah tangga. Kamu sebagai rumah tangga mikir dong, oh kalau semakin tinggi gajinya berarti kan semakin banyak yang melamar pekerjaan ya. Ya dong, karena kan orang harapannya pingin bekerja dengan gaji yang tinggi gitu kan. Makanya bentuknya upward sloping, semakin tinggi gajinya
maka semakin tinggi juga tenaga kerja yang menawarkan jasanya, menawarkan tenaganya ke perusahaan tersebut. Nah, kita lihat bahwa dia bentuknya begini ya, bahwa berapa jumlah barang yang dibutuhkan di pasar barang itu sama jumlahnya dengan berapa jumlah tenaga kerjanya gitu kan. Jadi dari Keystar ini sebetulnya dia butuh berapa tenaga kerja sih untuk memproduksi dia. Nah, inilah yang akan menentukan titik keseimbangan dari pasar tenaga kerja atau pasar faktor produksi. Nah, dari situ baru bisa ditentukan tuh berapa sih sebetulnya gaji dari tenaga kerja tersebut berdasarkan keseimbangan dari pasar faktor produksi. Nah, kurva permintaan faktor produksi berbentuk downward sloping tadi ya, menandakan hubungan negatif antara permintaan faktor produksi dan biaya faktor produksinya. Video setelah ini akan membahas lebih lanjut mengenai sisi permintaan dari pasar faktor produksi. Terima kasih.